wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Susanti dengan NIM P120240434. Di sini saya akan mengerjakan UTS tambahan, UTS lisan dengan mata kuliah morfologi yang diampu oleh Ibu Atika MPD. Yang pertama ada hakikat morfologi, di mana hakikat morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kata dan proses pembentukan kata tersebut dalam bahasa. Secara etimologis, morfologi berasal dari kata morph yang berarti bentuk dan logi yang berarti ilmu. Sehingga morfologi adalah ilmu yang mengenai bentuk. Dalam linguistik, morfologi mempelajari struktur kata dan perubahan-perubahan bentuk kata yang memengaruhi arti dan golongan kata, serta bagaimana kata dibentuk dari unit-unit terkecil yang bermakna yang disebut dengan morfem. Morfologi berada pada tataran di antara kajian fonologi dan sintaksis. Ya, keduanya saling berhubungan. Misalnya, melalui kajian morfofonemik yang mengkaji perubahan fonem akibat proses morfologi. Nah, morfologi juga mempelajari realisasi konkret dari morfem yang disebut alomorf, seperti sufiks atau prefiks yang melekat pada kata dasar untuk membentuk kata baru atau mengubah makna kata tersebut. Nah, berikut adalah contoh dalam hakikat morfologi berupa bentuk kata dan proses pembentukan kata dalam bahasa Indonesia, antara lain yaitu afiksasi atau penambahan imbuhan pada kata dasar. Berjuang yaitu bersama juang. Nah, untuk selanjutnya ada reduplikasi atau bisa disebut dengan pengulangan kata, misalkan telepon-telepon atau buku-buku. Nah, untuk selanjutnya ada komposisi yaitu penggabungan dua kata dasar. Seperti contohnya semangat juang, semangat dan juang. Yang terakhir ada konfiks atau afiks yang terdiri dari bagian depan dan belakang, seperti perbaikan yaitu persama baikan dan berciuman yaitu bercium samaan. Yang kedua ada satuan gramatik, di mana satuan gramatik adalah satuan-satuan yang mengandung arti, baik arti leksikal maupun arti gramatikal. Satuan gramatik dapat berupa wacana, kalimat, klausa, prasa, kata, dan morfem. Satuan gramatik dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, bentuk tunggal dan bentuk kompleks, di mana satuan gramatikal yang tidak terdiri dari satuan yang lebih kecil lagi itu di sini disebut bentuk tunggal. Sedangkan satuan yang terdiri dari satuan-satuan yang lebih kecil lagi di sini disebut bentuk kompleks. Contohnya, bentuk tunggal yaitu bersepeda keluar. Terus contoh bentuk kompleks yaitu bersepeda keluar kota, ia membeli sepeda baru. Yang kedua ada satuan gramatikal bebas dan satuan gramatikal terikat, yaitu satuan gramatikal bebas yang dapat berdiri sendiri dalam tuturan yang biasa, sedangkan satuan gramatikal terikat tidak dapat berdiri sendiri, selalu terikat dengan morfem lain. Contohnya dari satuan gramatikal bebas adalah rumah, baju, jalan. Dan untuk contoh satuan gramatikal terikat yaitu berjalan, bersepeda, bertamasya. Sedangkan yang ketiga ada bentuk asal dan bentuk dasar, di mana bentuk asalnya oleh satuan yang paling kecil yang menjadi asal sesuatu kata kompleks. Misalnya kata berpakaian terbentuk dari bentuk asal pakai yang mendapat bubuhan afiks an menjadi pakaian, sedangkan bentuk dasar ialah satuan baik tunggal maupun kompleks yang menjadi dasar bentukan bagi satuan lebih besar. Kata berpakaian misalnya terbentuk dari bentuk dasar pakaian dengan afiks ber. Selanjutnya kata pakaian terbentuk dari bentuk dasar pakai menjadi afiks an.
Yang ketiga ada hierarki bahasa, yaitu hierarki bahasa adalah urutan, tingkatan atau pola susunan satuan kebahasaan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Contohnya, kata berpakaian terdiri dari morfem ber dan pakaian terdiri dari morfem pakai dan an. Yang keempat ada verba, di mana verba adalah kelas kata yang menyatakan suatu perbuatan, tindakan, proses atau keadaan yang bukan sifat. Nah, ciri-ciri verba dapat diidentifikasi berdasarkan ciri-ciri berikut. Yang pertama ada ciri sintaksis, yaitu posisi dalam kalimat. Contohnya seperti adik menangis, yaitu adik sebagai subjek dan menangis sebagai predikat. Sedangkan yang kedua sebagai ciri morfologis, yaitu bentuk kata yang mengalami afiksasi. Contohnya seperti kata berlari, yaitu ber dan terjatuh. Terus ada jenis-jenis verba. Ada verba transitif dan intransitif. Verba intransitif yaitu verba yang membutuhkan objek. Contohnya guru mengajar murid. Selanjutnya ada verba intransitif, yaitu verba yang tidak memerlukan objek di belakangnya. Contohnya anak itu berlari. Terus ada adjektiva, di mana adjektiva adalah kata sifat yang mempelajari sifat dan keadaan atau suatu karakter semua benda dengan menjelaskan atau memberi keterangan kepada nomina dalam kalimat. Terus yang selanjutnya ada ciri-ciri adjektiva. Yang pertama dapat ditambahkan keterangan pembanding. Contohnya seperti lebih, kurang, paling, dan terus. Terus yang kedua dapat ditambahkan keterangan seperti kata penguat, sangat, terlalu, amat, dan sekali. Terus yang ketiga dapat diingkari dengan kata tidak. Contohnya tidak baik dan tidak sehat. Terus yang keempat biasanya ditambahkan imbuhan awalan ter untuk menyatakan paling. Contohnya seperti tercantik. Terus selanjutnya ada kata sifat, biasanya diperluas artinya, yaitu dengan pembentukan kata ditambah pengulangan kata, ditambahnya terus. Yang selanjutnya menyatakan suatu keadaan atau kondisi sifat benda atau orang. Terus yang ketujuh biasanya terletak sesudah kata benda, tetapi pada konteks kalimat tertentu dan bisa diletakkan sebelum kata benda. Terus yang kedelapan dapat diubah bentuk menjadi nomina, yaitu kata benda dengan menambahkan konfiks ke an. Untuk yang selanjutnya ada jenis-jenis adjektiva. Yang pertama yaitu berdasarkan ciri semantis. Contohnya seperti pemberi sifat, ukuran, warna, bentuk, dan waktu, jarak, sikap, dan batin. Terus yang kedua berdasarkan ciri sintaksis. Contohnya seperti fungsi atributif, fungsi predikat, dan fungsi adverbial atau keterangan. Baik, yang kelima ada nomina. Adalah kelas kata dalam bahasa Indonesia yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Ciri-ciri nomina meliputi memiliki makna kebendaan, tidak bisa bergabung dengan kata tidak, namun bisa dibatalkan dengan kata bukan. Biasanya berfungsi sebagai subjek, objek, atau pelengkap dalam kalimat dan dapat diikuti oleh kata sifat atau adjektiva. Terus ada jenis-jenis nomina yang dapat dibagi berdasarkan beberapa aspek, seperti nomina konkret, yaitu kata benda yang dapat dikenali oleh panca indera seperti manusia, hewan, rumah, dan buku. Terus ada nomina abstrak, kata benda yang merujuk pada hal yang tidak bisa disentuh atau dilihat seperti rasa dan kebahagiaan. Terus yang terakhir ada adverbia atau kata keterangan, adalah jenis kelas kata yang memberikan keterangan pada kata kerja, kata sifat, atau kalimat secara keseluruhan. Ciri-ciri adverbia antara lain yaitu untuk memberi keterangan atau informasi tambahan yang memperjelas makna kata lain dalam kalimat.
bisa berupa kata tunggal maupun frasa keterangan dan berfungsi untuk menjelaskan waktu, tempat, cara, sebab atau derajat suatu peristiwa atau keadaan. Untuk selanjutnya ada jenis-jenis adverbia, yaitu jenis-jenis adverbia dibagi berdasarkan fungsi dan maknanya. Seperti yang pertama ada adverbia waktu, yaitu menunjukkan kapan suatu peristiwa terjadi, misalnya sekarang atau kemarin gitu. Untuk selanjutnya ada adverbia tempat, di mana ini menunjukkan peristiwa ini terjadi, misalnya di rumah atau di sana gitu. Dan ada adverbia cara. Adverbia cara ini menerangkan bagaimana suatu tindakan dilakukan, misalnya dengan cepat, pelan-pelan. Dan untuk selanjutnya ada adverbia sebab. Adverbia sebab ini menjelaskan alasan atau sebab dari suatu peristiwa, misalnya karena hujan atau sebab sakit gitu. Terus ada adverbia derajat, yang menunjukkan tingkatan atau intensitas, misalnya sangat cukup. Terus ada adverbia frekuensi, yang dimana ini menyatakan seberapa sering suatu kejadian terjadi, misalnya selalu atau jarang atau kadang-kadang.